Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Almizukewa, NIM C0D021022, Prodi D3 Perpajakan kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2. Langsung saja, pengertian PPh Pasal 4 Ayat 2. Pajak penghasilan atau PPh Pasal 4 Ayat 2 merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa dan sumber tertentu, seperti jasa konstruksi, sewa tanah dan atau bangunan, hadiah undian, dan lain sebagainya. Ringkasnya, PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Maka dari itu, PPh Pasal 4 Ayat 2 ini dikenal juga sebagai PPh final. Secara umum, ketentuan mengenai PPh Pasal 4 Ayat 2 ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Adapun menurut IBFD International Tax Glossary tahun 2019, PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh final digunakan untuk menggambarkan penghasilan yang dikenai withholding tax dan bukan termasuk penghasilan yang menggunakan perhitungan pajak dengan tarif progresif. PPh Pasal 4 Ayat 2 memiliki skema tarif khusus atas setiap jenis penghasilan, serta biaya yang terkait atas penghasilan tersebut tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Pembayaran dan pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan menjadi pelunasan. Dengan demikian, wajib pajak yang telah dipotong atau menyetor sendiri PPh Pasal 4 Ayat 2 terutangnya maka sudah dianggap melunasi pajaknya. Selanjutnya, kategori PPh Pasal 4 Ayat 2. Secara garis besar, kategori PPh Pasal 4 Ayat 2 dibagi menjadi dua berdasarkan mekanisme pengenaannya, yaitu yang pertama, PPh Pasal 4 Ayat 2 dipotong pihak lain. Dalam hal ini, wajib pajak yang telah dipotong atau dipungut pajak penghasilannya hanya akan menerima bukti pemotongan pajaknya dari pihak pemotong. Yang kedua, PPh Pasal 4 Ayat 2 disetor sendiri. Dalam hal ini, wajib pajak sebagai pihak pemotong atau pemungut pajak dan harus menyetorkannya ke kas negara. Selanjutnya, objek PPh Pasal 4 Ayat 2. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 atau pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan dan berupa: yang pertama, peredaran bruto atau omset penjualan. Sebuah usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak. Yang kedua, bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan bunga dari obligasi dan obligasi negara dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing. Yang ketiga, hadiah berupa lotre atau undian. Yang keempat, transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif, perdagangan di bursa, transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha. Yang kelima, transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah atau bangunan. Dan yang keenam, pendapatan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, batas waktu penyetoran dalam pelaporan. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto atau omset tertentu disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Sementara untuk pelaporannya, apabila sudah validasi NTPN, maka wajib pajak tidak perlu lapor lagi. PPh Pasal 4 Ayat 2 berupa bunga, deposito, tabungan, dan diskonto SBI disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Selanjutnya, PPh Pasal 4 Ayat 2 berupa transaksi penjualan saham disetorkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penjualan saham, sementara dilaporkan paling lambat tanggal 25 setelah bulan terjadinya penjualan saham. Selanjutnya, PPh Pasal 4 Ayat 2 atas hadiah undian disetorkan paling lambat tanggal 10 berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak dan dilaporkan paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Selanjutnya, PPh Pasal 4 Ayat 2 atas persewaan tanah dan atau bangunan disetorkan paling lambat tanggal 10 untuk pemotong pajak atau tanggal 15 untuk wajib pajak pengusaha sewa bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, serta dilaporkan paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Selanjutnya, PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi disetorkan paling lambat tanggal 10 untuk pemotong pajak atau tanggal 15 untuk wajib pajak jasa konstruksi bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, sementara untuk pelaporannya adalah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak.
Selanjutnya, tarif PPh pasal 4 ayat 2. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan akan merujuk pada sumber-sumber penghasilan yang diperolehnya. Berikut ini tarif dari setiap objek pajak PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, tarif sebesar 20% dikenakan atas bunga deposito atau bangunan diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI serta jasa giro. Ketentuan tarif ini diatur lebih lanjut dalam PP nomor 131 tahun 2000 dan KMK nomor 51 per KMK 04 2001. Yang kedua, tarif sebesar 10% dikenakan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada para anggotanya. Yang ketiga, tarif sebesar 10% dikenakan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak menginvestasikan dividennya di dalam negeri dalam jangka waktu 3 tahun sejak dividen diperoleh. Yang keempat, tarif sebesar 10% dikenakan terhadap persewaan tanah atau dan bangunan. Selanjutnya, tarif sebesar 0% sampai 20% dikenakan atas bunga obligasi surat utang negara dan SUN lebih dari 12 bulan. Selanjutnya, tarif sebesar 25% dikenakan atas hadiah, undian atau lotre. Kemudian, tarif sebesar 0,5% dikenakan atas transaksi penjualan saham. Kemudian, tarif sebesar 5% dikenakan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan termasuk usaha real estate. Selanjutnya, tarif sebesar 0,1% dikenakan atas transaksi penjualan saham atau pengalihan penyerahan modal pada perusahaan pasangannya yang diperoleh perusahaan modal Ventura. Selanjutnya, tarif sebesar 2,5% dikenakan atas transaksi derivatif berjangka panjang yang sudah diperdagangkan di bursa. Kemudian, tarif 1,75% dikenakan terhadap pelaksana jasa konstruksi kecil dengan sertifikasi. Kemudian, tarif sebesar 4% dikenakan terhadap pelaksana jasa konstruksi tanpa sertifikasi. Kemudian, tarif sebesar 2,65% dikenakan terhadap pelaksana konstruksi menengah dan besar dan atas penyedia jasa yang mempunyai sertifikat badan usaha. Kemudian tarif 4% dikenakan atas penyedia jasa yang mempunyai sertifikasi badan usaha. Kemudian tarif 3,5% dikenakan terhadap perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang mempunyai sertifikat usaha. Kemudian tarif sebesar 6% dikenakan terhadap perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang tidak mempunyai sertifikasi usaha. Selanjutnya, contoh perhitungan PPh pasal 4 ayat 2. Aditya menyimpan uang di bank ABC dalam bentuk deposito sebesar 100 juta rupiah dengan tingkat bunga 12% per tahun. Atas deposito tersebut, Aditya menerima bunga setiap bulan sebesar 1 juta rupiah. Berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Aditya? Jawab, PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong Bank ABC adalah 20% dikali 1 juta rupiah dan hasilnya 200.000. Kemudian pajak deposito per tahun 200.000 dikali 12 bulan. Hasilnya 2.400.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.